bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah. Ada waktu setelah papaku datang, kami menyembahmu Tuhan.
Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, 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 terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Ku nyanyi perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Pagi hari ini kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami rindu bersorak-sorai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu datang di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Ya, dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Bersama-sama makan
Segala pujian hanya bagimu, tidak ada yang lain, hanya Yesus yang kami tinggikan, kami muliakan. Kiranya memberkati hamba-Mu sebentar yang mau menyampaikan isi hatimu pakai urapi pada pagi hari ini. Kami siap Roh Kudus untuk menerima berkat firman-Mu. Kami siap ditegur, kami siap diingatkan, kami siap dipulihkan dengan berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Gembala, dipersilakan waktunya. Ini pada sidang jemaat GPDI Nafiri Allah ya, dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan kami, oleh organisasi untuk melaksanakan pelantikan Gembala GPDI Nafiri Allah, di mana Ibu Rita yang hari ini akan dilantik sebagai Gembala. Memang setelah sesuai dengan prosedur yang sudah dijalani, sudah melalui majelis wilayah yang memberikan rekomendasi untuk pelantikan Ibu Rita sebagai Gembala, dan juga permohonan dari jemaat, dan setelah itu kami terima, kami proses, dan kami plenokan bahwa permohonan ini semua dapat diterima oleh majelis
daerah karena semua sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Puji Tuhan. Terima kasih atas sambutan dari saudara-saudara sekalian atas kehadiran kami pada pagi hari. Saya kalau nostalgia, ya ditanya ini nostalgia apa ini? Ya, sebab saya tahun 73 sebelum saya jadi gembala merintis pengembalaan di Tangerang tahun 1973 sampai 1974. Saya pernah tinggal di Kupang Kerajaan Tengah. Saya kontrak 1, 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pendiri untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Pagi ini kita bicara tentang pengembalaan. Ya, jadi ditetapkan oleh Roh Kudus untuk mengembalakan jemaat Allah, jemaat Tuhan yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi jemaat itu, domba-domba itu adalah jemaat yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan itu sudah menjadi miliknya Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa seorang gembala menggembalakan jemaat domba-domba yang sudah diperolehnya dengan ya, haleluya. Dan gembala itu ditetapkan oleh Roh Kudus. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat Rasul Petrus kepada semua pelayan dan semua gembala-gembala. Saudara-saudara, apa artinya ini? Bahwa di sini penetapan ada unsur ilahi, ada unsur otoritas dari Tuhan. Menetapkan seorang gembala, menunjukkan seorang gembala bukan sekedar keputusan organisasi atau manusia, dan pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus yang menetapkan, jadi pelayanan itu bukan dari manusia. Pelayanan itu bukan dari organisasi, tetapi pelayanan itu semua berasal dari Tuhan, dipercayakan kepada hamba Tuhan, kepada gembala, kepada jemaat. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Artinya pelayanan itu adalah pelayanan yang kudus, pelayanan yang suci. Ya, sehingga seorang gembala, seorang hamba Tuhan punya tanggung jawab besar. Haleluya. Dan satu anugerah Tuhan, satu kemurahan Tuhan, kalau gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dipercayakan melayani Tuhan, dipercayakan Tuhan, itu adalah satu anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. 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 Ya. Dan jemaat yang digembalakan itu adalah jemaat yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Ya, gembala itu punya tanggung jawab besar. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa tanggung jawabnya? Karena Roh Kudus yang menetapkan seorang gembala, dia memikul tanggung jawab besar untuk menjaga dirinya sendiri dan seluruh jemaat kawanan domba. Jadi tanggung besar. Terlebih yang pertama, ya, dikatakan bahwa gembala juga harus menjaga diri sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Diri juga ini harus dijaga, ya, di dalam melayani Tuhan. Ya, haleluya. Dan kedua, punya tanggung jawab untuk menjaga seluruh
kawanan domba yang dipercayakan. Haleluya. Ya. Jadi pertama, diri ini harus dijaga dalam kekudusan, dalam kesucian. Jadi gembala juga banyak godaan. Ada amin? Ya. Yang iblis tidak suka kalau ada gembala-gembala yang melayani domba-domba. Semua masuk surga. Iblis tidak suka. Jadi cara menggoda. Nah, ini dari gembala harus tahu jaga diri ya di dalam pelayanan. Apalagi pelayanan itu datang dari Tuhan. Itu pelayanan itu kudus yang dipercayakan kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pengembangan juga itu punya tujuan. Ya, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, gembala ditetapkan untuk memberi makan rohani. Datang dari firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Ya, iman itu timbul dari mana? Iman itu bertumbuh dari apa? Dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan sendiri itu adalah makanan rohani, membuat jemaat semakin bertumbuh dan semakin berkualitas hidupnya. Itulah tujuan dari seorang gembala. Puji Tuhan. Namun demikian saudara-saudara, walaupun juga ya memang gembala itu ditetapkan oleh, tetapi jangan lupa juga dalam Alkitab ada kualifikasi seorang gembala. Persyaratan seorang gembala itu juga harus dipenuhi. Dan itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat apa yang dijelaskan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 3 mungkin bisa ditampilkan. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Bisa? Ya. 1 Timotius ya. Kalau kita baca ya di sini, benarlah perkataan ini, orang yang menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ini klasifikasinya orang berbeda. Ya, 4 ayat 4. Dan Timotius 3 ayat 4. Oke. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ini klasifikasinya seorang hamba Tuhan, seorang gembala ya, menjadi kepala keluarga yang baik. Menjadi, kalau dia gembala seorang suami, menjadi suami yang baik. Jadi kalau seorang gembala dia nggak mampu mengurusi keluarganya, tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan, ya, bagaimana mau mengatur jemaat? Saya juga gembala jemaat, juga gembala di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya, anak-anak, cucu, kita juga harus menunjukkan seorang gembala, mendidik, jadi teladan. Dan sebab seorang gembala yang paling tahu seorang gembala ada di dalam rumah itu bagi seorang gembala. Terus ayat 6, ya, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ya. Hati-hati juga Bapak Gembala, Ibu Gembala memberi tugas pelayan ya pada jemaat. Ya. Kalau dia belum bertobat, jangan dulu dikasih pelayanan, diuji dulu. Ada haleluya? Ada haleluya? Ini juga tanggung jawab gembala. Ya, walaupun dia orang kaya, walaupun dia berpangkat, kalau baru bertobat jangan dikasih pelayanan. Itu sangat berbahaya. Diuji dulu terlebih dahulu.
kesetiaannya, kehidupan rohaninya harus diperhatikan. Ya, kaya, ya, belum bertobat sudah dikasih pelayan, itu nggak boleh. Gembala itu harus tegas, ya, dalam hal ini. Karena pekerjaan Tuhan itu suci, kudus, datang dari Tuhan. Dan ini persyaratan yang harus dilakukan. Ya, ayat 7. Hendaklah juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini juga harus punya reputasi, jaga nama baik, jaga sebaik-baik. Karena kalau tidak, itu akan digugat nanti, akan diprotes mati-matian. Nah, itu seorang hamba Tuhan, seorang gembala, jaga nama baik kita, jaga nama korps kita juga, nama gereja kita juga, itu harus dijaga. Jangan sampai jadi cemar dalam hidup ini. Puji Tuhan. Kita baca lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Bagaimana gembala itu menggembalakan domba-domba. 1 Petrus 1. Di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah kamu mau. Ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan inilah klasifikasinya sebagai seorang gembala. Ya, harus memperhatikan cara-cara hidup kudus, menjadi teladan, karena mengembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadamu. Haleluya. Domba-domba jemaat GPDI Mengabdi Allah mulai hari ini dipercayakan kepada Ibu Rita untuk mengembalakan. Ya, haleluya. Dan bagaimana menjadi gembala menjadi gembala yang benar, menjalankan tugas sebagai gembala. Di situ ada 3 kata jangan, artinya jangan dilakukan. Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama kita lihat ayat 2, coba ayat 2. Ya, segala, ya, melindungi, itu artinya menggembalakan, memperhatikan kesehatan domba-domba, itulah gembala. Haleluya. Pelayanan pastoral, berfokus kepada jemaat. Ada jemaat yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, ya, mengalami pemulihan. Itulah tugas gembala, merawat domba-domba, supaya domba-domba itu harus. Jadi melayani dengan senang hati, susah senang, menjalani pelayanan pengembalaan dengan senang hati, bukan terpaksa. Jadi Ibu Rita jadi gembala bukan terpaksa. Nah, terpaksa itu artinya sebenarnya saya tidak suka dengan pekerjaan itu. Ya, saya tidak suka melakukan itu. Tapi karena terpaksa saya melakukan. Ini tidak boleh sebagai seorang gembala. Oh, saya terpaksa karena suami saya sudah meninggal. Ya, apa boleh buatlah. Ya, bukan begitu. Rela apapun, ya, demi untuk mengembalakan domba-domba. Ya, begitu kan. Lalu terus lagi, jangan kedua yaitu jangan karena
kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, melayani Tuhan seorang gembala bukan pakai istilahnya seperti bisnis, memikirkan untung dan rugi, tetapi pelayanan itu adalah pengabdian. Ada amin? Ya, bukan seperti bisnis mencari keuntungan. Ya, kalau menguntungkan saya melayani. Itu adalah pengabdian, pengorbanan. Haleluya. Haleluya. Ya, sekarang waduh, kalau di gereja mau main, kalau ditawarin mau main musik, seperti istilahnya orang Jawa, wanipiro. Ya kan? Ya, mau kasih berapa? Wah, itu bukan pengabdian. Sekarang banyak gereja supaya maju, mereka musik, singer, semua dibayar semua, saudara-saudara. Yang apalagi yang jago-jago singer, wah, itu ditransfer data, bayar semua. Semua mengabdi, bukan mencari keuntungan. Makanya hamba-hamba Tuhan GPD itu tidak digaji, tidak berbisnis. Malah setelah memenuhi panggilan Tuhan, tinggalkan semua pekerjaan, masuk dalam mengabdi kepada panggilan Tuhan. Saya juga masuk sekolah kita, panggilan Tuhan, pekerjaan saya tinggalkan semua, ya, untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan puji Tuhan, dari muda sampai tua dalam melayani Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Ada amin? Melayani Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, memang gembala perlu uang, perlu makan, ya kan? Juga nggak bisa dihindari, tapi puji Tuhan. Ya, Tuhan pelihara, jemaat-jemaat diberkati Tuhan. Ya, semua mendukung hamba Tuhan gembala, ada berkat disalurkan ke pekerjaan Tuhan, memberi kepada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ada amin? Ada amin? Dan melihat suami istri diberkati Tuhan, itu berkati Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi tidak usah khawatir, ya, mengabdi saja, ya, kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Lalu yang terakhir, ya, tidak, masih ada lagi, bukan terakhir. Janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan, berkhotbah itu bukan hanya sekedar kata-kata. Juga seorang hamba Tuhan, seorang gembala, ya, tidak hanya berkhotbah dengan kata-kata, berkhotbah dengan keteladanan hidup. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, jadi jangan seperti orang yang berpuasa tetapi di bawah seorang hamba Tuhan. Haleluya. Hamba Tuhan yang disegani adalah hamba Tuhan yang memberikan keteladanan hidup. Puji Tuhan, ya. Tidak selalu khotbah itu berbicara. Kita boleh hebat di mimbar, kita boleh hebat berkhotbah, tapi yang paling penting adalah gaya hidupmu setiap hari. Itu yang dilihat. Ya, karena saudara gembala itu, saudara-saudara, seperti ikan yang ada di akuarium, menjadi sorotan, jadi tontonan. Itulah surat terbuka, ya, menjadi teladan pelayanan, tapi terang bagi dunia. Dunia, saudara-saudara, nggak mau tahu dengan pelayanan kita yang spektakuler. Dunia nggak mau tahu berapa jumlah jemaat, mau ribuan kayak berapa. Dunia nggak mau tahu. Dunia nggak mau tahu bagaimana bagusnya gereja kita, hebatnya ibadah kita.
Tetapi yang dilihat dunia itu adalah perbuatan kita di tengah-tengah mereka. Bisa bilang amin? Amin. Bisa bilang amin? Amin. Itu yang ingin dilihat oleh dunia, ya, saudara-saudara. Jadi performa bagus, puji Tuhan. Tapi juga keteladanan juga. Hidupnya juga harus mulai dari keluarga, jemaat, masyarakat, dan ke seluruh dunia. Karena Alkitab katakan, "Hendaklah terangmu bercahaya supaya perbuatan baikmu dilihat oleh orang dan Bapa di surga dipermuliakan." Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah ya, kualifikasinya dan peran seorang gembala. Karakter seorang gembala harus memiliki gaya hidup yang menjadi teladan, bijaksana. Gembalaan harus melayani dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, bukan karena paksaan, tetapi untuk mencari keuntungan pribadi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu setelah dilantiknya nanti Ibu Gembala, kami mengimbau seluruh jemaat mendukung Ibu Lita sebagai gembala, kerjasama yang baik, ya. Maka yakin pelayanan GPD Nafiri Allah akan lebih baik lagi daripada masa-masa yang lalu. Ya, teruskan perjuangan Allah yang ada. Mari bersatu, bekerja bersama-sama, mendukung pengembalaan di sini. Saya yakin jemaat nanti akan lebih lagi diberkati Tuhan di tahun 2026. Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah
biarlah ini menjadi pengakuan dan pernyataan setiap kami Tuhan. Engkau akan terus membaharui dalam setiap kehidupan kami, bahkan mencapai kepada satu kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang terus menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami, firman-Mu yang terus oleh karena itu mari Bapa, Roh Kudus terus mengingatkan dalam langkah kami. Hidup kami semakin berkenan, semakin menyenangkan, bahkan mempermuliakan Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan setiap firman-Mu itu, yang hidup terus dan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya memberkati setiap kami dalam hal apapun Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang hari ini hadir, Tuhan Engkau memberkati dalam setiap pergumulan, perjuangan kehidupan mereka. Sudah menyampaikan firman Tuhan, dan selanjutnya untuk haleluya pelantikan ini Tuhan pimpin, Tuhan yang memberkati dan mengurapi. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pendidikan dan pengajaran, dan didampingi juga oleh majelis wilayah. Di sini lengkap hadir ketua, sekretaris dan bendahara, bahkan juga ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin hadir di tempat ini untuk menyaksikan pelantikan pendeta baru di tempat ini. Puji Tuhan, semua senang jemaat, pastinya mendukung ya untuk pelayanan pengembalaan di tempat ini. Amin. Baik, sebelum Ibu Pendeta Rita akan maju ke depan, saya akan membacakan surat keputusan Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia nomor 002 garis miring MD garis Jawa Timur garis miring SK garis miring angka Romawi 1 garis miring 2026 tentang pengangkatan Pendeta Murni Herawati menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Nafiri Allah Surabaya. Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta di Indonesia menimbang A. Bahwa nomor 004 garing Majelis Wilayah 10 garing Surat Permohonan garing angka Romawi 1 garing 2026 tanggal 5 Januari 2026 untuk yang merekomendasikan pelantikan Pendeta Murni Herawati menjadi Gembala Jemaat GPD Nafiri Allah Surabaya. C. Bahwa Pendeta Murni Herawati dapat dipertimbangkan untuk diangkat setelah ditetapkan menjadi Gembala Jemaat Gereja Pantekosta Indonesia Nafiri Allah Surabaya. Perlu diterbitkan surat keputusan pengangkatannya. Mengingat A. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta Indonesia bab 5 pasal 17 butir 3I tentang tugas dan wewenang Majelis Daerah memberikan atau menarik kembali surat jabatan yang dikeluarkan oleh MD. B. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta Indonesia bab 6 pasal 18 butir 6C tentang penetapan kepala jemaat oleh Majelis Daerah. C. Keputusan 7 Juli 2022 tentang susunan personalia Majelis Daerah Jawa Timur tahun pelayanan 2022-2027. Surat keputusan Majelis Pusat nomor 06101 MPGPDI angka Romawi 3 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang penetapan Ketua Majelis Daerah Jawa Timur dan perubahan pengurus lengkap Jawa Timur sisa periode 2022-2027. Memperhatikan keputusan rapat pleno Majelis Daerah Jawa Timur pada tanggal 6 Januari 2026
untuk mengangkat dan melantik Pendeta Murni Herawati menjadi Ketua MD Jawa Timur SK Angka Romawi 1 2026 tentang pengangkatan Pendeta Murni Herawati menjadi Gembala Jemaat Gereja Pentekosta Indonesia Nafiri Allah Surabaya. Pertama, mengangkat Pendeta Murni Herawati menjadi Gembala Jemaat Gereja Pentekosta Indonesia Nafiri Allah Surabaya. Kedua, melantik Pendeta Murni Herawati menjadi Gembala Jemaat Gereja Pentekosta Indonesia Nafiri Allah Surabaya dalam ibadah khusus yang dilakukan oleh majelis daerah dan dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan dan anggota jemaat setempat. Ketiga, kegiatan Januari 2026 Majelis Daerah Jawa Timur Gereja Pentekosta Indonesia tertanda Ketua Pendeta Samuel Gianto, Sekretaris Pendeta Dr. Doni Herianto, Magister Teologi Tembusan, Ketua Umum Majelis Pusat DPDI, Ketua Majelis Daerah, Ketua Majelis Wilayah 10 dan arsip. Baik, demikian yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan pelayanan sebagai Gembala Jemaat GPDI Nafiri Allah Surabaya dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah serta semua ketentuan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Bahwa saya akan sungguh-sungguh sebagai wujud pengembangan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa saya akan mengutamakan pelayanan yang telah diberikan kepada saya sebagai Gembala Jemaat GPDI Nafiri Allah Surabaya lebih dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai Gembala Jemaat GPDI Nafiri Allah Surabaya serta akan menunjukkan sifat-sifat dan perilaku Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kesetiaan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia dan kepada pemerintah serta memegang teguh rahasia organisasi gereja. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Silakan berdua. Saudara-saudara sekalian, sebelum Ibu Gembala dilantik sebagai Gembala, Ibu melayani lebih sungguh. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami hamba-hamba Tuhan beserta dengan sidang jemaat di tempat ini
berdoa bersama-sama kepadamu Tuhan, mendoakan secara khusus bagi Ibu Pendeta Murni Herawati yang akan dilantik sebagai Gembala GPDI Nafiri Allah. Kami sadar ke depan banyak tantangan-tantangan yang harus yakin hamba ini akan mampu menjalankan tugas-tugas sebagai gembala, dan kami akan melihat lagi kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saat ini tanggal 11 Januari tahun 2026, kami Majelis Daerah akan melantik Ibu Pendeta Murni Herawati sebagai melantik dan meneguhkan Ibu Pendeta Murni Herawati. Haleluya, haleluya. Urapi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari di sini dulu kita foto. Mari majelis wilayah mendampingi. Tak ketawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah
mengucap syukur dan mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kami syukur ibadah di tempat ini dari awal sampai akhir. Tuhan boleh berkarya dan menyertai semua ibadah ini, semua dapat berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Teristimewa prosesi pelantikan Ibu Gembala hari ini, oleh karena campur tangan Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik, boleh membawa kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar jemaat-Mu akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, Tuhan kiranya boleh menyertai pimpinan Tuhan, boleh jemaat tiba dengan selamat di tempat tujuan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dengan sama-sama kita menerima kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, baik hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.